Yang balik lagi di Propaganda, program sepak bola. Untuk Anda. Mantap. Kak, Alika tahu nggak sih orang-orang kaya di dunia, Kak? Oke. Siapa gitu sebutkan mungkin salah satunya. Pemilik Facebook, Mereka- Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg. Yang gak kelihatan kayak orang kaya sih. Terus Apa nih? iya siapa lagi yang Yang saya tahu ya. Nah, Kalau di Indonesia ya udah jelas dikuasai oleh. Aduh, Jangan saya dong. berat mau nyebut. Katakan aja orang kaya yang saya Jangan. kenal. Saya kenal nih, tapi Jangan. berbahaya buat program ini. Saya lebih ke Jack Ma. Mungkin. ya Jack Ma yang itu ya Alibaba ya. Ya, Baba. Nah, kita kan ngelihat kalau si orang-orang kaya ini tuh kayak dia rumahnya bagus gitu ya. Dan sebenarnya pesepak bola juga secara gaji mah bisa disejajarkan Kak dengan orang-orang kaya di dunia. Oh iya. Saya kayaknya pernah lihat liputan rumah Cristiano Ronaldo gitu. Emang kayak istana sih. Gede banget ya. rumahnya. Dan ya salah ada kolam renang. Maksudnya. Mm. Bahkan ada yang punya landasan heli gitu. Wah. Siapa gitu pesepak bola. Itu terkenal. rumahnya Cristiano Ronaldo ada keset welcome nggak? Wah. Apakah gayungnya masih berbentuk love kayaknya? Ya sudah pasti tidak. Jadi kan soalnya kalau pemain bintang di Eropa ini umumnya mereka tuh digaji 100.000 pound per pekan. Oh, pemain Atau profesional ya. Pemain profesional tuh sekitar 100 miliar rupiah per tahun. Ini tuh ya pemain top standar, Ya, bukan ya, Messi, ya. bukan Ronaldo gitu ya. Nah, sementara itu dari data tahun 2019-2020, Hmm. tataan gaji tim papan bawah kayak Norwich City itu mencapai 23.000 US dollar per pekan atau sekitar 17 miliar rupiah per tahun. Yang gitu. mana udah lumayan besar juga Gede lah banget, ya. benar. Betul. Nah, dengan gaji sebesar itu kita jadi bertanya-tanya sebenarnya kan biasanya mereka tinggal di mana Ya, nih? di mana? Apakah Iya. rumahnya semuanya sama, Iya. mewah gitu ya? Benar-benar. Atau misalnya ada juga yang ngekos gitu. Ngekos, Kan iya. kocak kalau dengan gaji setinggi itu tapi masih ada yang memilih buat nyewa atau gak punya rumah sendiri gitu. Bahkan biasanya ya punya standarnya pemain bola itu punya rumah utama, sisanya tuh beli di mana Iya, gitu. iya, buat Di pulau selingkuhannya ya. Ya, nggak ke sana dong arahnya. Bahkan ya itu dan balik lagi Cristiano Ronaldo juga kayaknya punya pulau pribadi Iya, gitu jatuhnya benar-benar. bukan rumah lagi gitu. Benar-benar. Kalau Alika ini kalau dapet uang segitu bisa nginep di Oyo tiap hari kan. Saya beli oyonya bahkan kalau punya miliaran gitu. Tapi kalau kita track back gitu kalau sepak bola di masa lalu. Oke. Jadi ada penulis namanya Simon Cooper, dia ini nulis di Financial Times. Dia mengingat Kak kalau sepak bola di tahun 1970-an, Oke. rumahnya tuh nggak lebih besar dari rumah dia gitu. Dan Oh, bahkan rumahnya tuh kayak di rumah pemerintah gitu Kak. Yang Rumah. kerja sebagai penulis aja bahkan bisa lebih gede gitu Iya, gajinya bapaknya ya. sih kan waktu dulu. Oh iya benar juga. Ya juga ya. Dia masih kecil ya. Nah, jadi sepak bola ini tinggal di rumah kan kalau di Inggris mah ada rumah yang dempet gini. Iya, Kayak sempit. rumahnya apa sih yang film hantu tuh? Conjuring. Conjuring ya. Mm-hmm. Itu adalah yang rumahnya dempet-dempet. Itu teh sebenarnya rumah bantuan pemerintah gitu. Iya benar. Nah, si pemain bola ini teh ada yang tinggal di situ di Wah. tahun 1970-an. Sementara rumahnya penulis ini mungkin rumah yang ada halamannya Iya. mungkin gitu ya. Tapi semuanya berubah Kak tahun 1990-an. Saya kira sebelum negara HP menyerang loh, semua berubah tuh. Jadi ketika Yap, itu tuh yap. saat uang dari televisi masuk ke sepak bola. Kak. Nah, udah ada sponsor ya Udah ada sepak sponsor. bolanya. Nah, besarnya uang tersebut membuat pesepak bola punya budget buat membeli atau menyewa rumah yang jauh lebih baik lagi, Kak. Betul. Nah, ini juga prosesnya biasanya pemainnya cari sendiri nih. Gak lewat. Kalau sekarang udah punya agen, jadi biasanya Iya, agen yang jadi. agen, benar. Kalau dulu mah mungkin ya pemainnya cari sendiri. Karena pada awalnya juga klub tidak memberikan bantuan. Oh gitu. Saat misalnya merekrut pemain nilai jutaan pound gitu ya dalam. Dibiarin, weh. Utamanya mereka tuh biasanya dilepas sendiri buat Dilepas nyari rumah. sendiri, Ya iya, mungkin buat pemainnya juga kalau dipilihin rumah kan agak Takutnya kurang nyaman ya. kurang nyaman. Nah, ini juga contohnya adalah salah satunya Zlatan Ibrahimovic. Zlatan Ibrahimovic. Benar. Jadi ketika ia pindah ke Ajax Amsterdam pada usia 19 tahun, dia tuh pindah ke pinggirannya, bukan di kotanya. Bukan di kota Amsterdam. Betul. Dia tuh bahkan di ya rumahnya itu Hmm. cuma ada kasur, TV, PlayStation sama kulkas. Cuma sama kulkas. Yang lebih sedihnya lagi nih katanya kulkasnya tuh gak ada isinya. Ada isinya. Jadi ya karena sering merasa kesepian gitu. Iya, iya, iya. Dan karena ya mungkin tadi karena masih muda, pemain transferan dari luar negeri ke negara Ke baru negara gitu ya. benar. Jadi ya dia juga mikirinnya main bola aja gitu, rumahnya sepi kosong sepi. gitu. Itu kulkas nggak ada isinya tuh kayak rokok nggak ada koreknya sih. Ya hampa gitu. Jadi dari lanjutan ceritanya si Zlatan ini, Betul, Kak, betul. Zlatan ini hanya mengontak sahabatnya gitu namanya Maxwell.
dan ngasih tahu nih masalah dia teh apa gitu di rumahnya itu. Soalnya selain kesepian dia teh kelaparan juga. Lebih ke arah itu ya. Akhirnya Maxwell teh udahlah Zlatan ke rumahku aja gitu. Nah selama 3 minggu Kak, Zlatan ini nginep di rumahnya Maxwell, tapi ngampar gitu. Si Maxwell ini kurang ajar juga ya, dia ngajak nginep tapi gak nyiapin kamar. Cuma kan kalau anak-anak cowok nginep tuh biasanya ya emang di mana aja iya, sih. di Ya betul juga. Sampai akhirnya Zlatan ini dapat gaji pertamanya di Ajax gitu. Kan mungkin tadi ada pertanyaan ya, kok Zlatan gak punya duit? Punya, dia tuh waktu pindah ke Ajax tapi langsung dibeliin mobil. Wah, lebih baik tidur di mobil daripada di kasur ya. Nah ini juga si Zlatan ini kisahnya ada juga di kisah Wayne Rooney. Wayne Rooney. Betul, si Wayne Rooney ini kan dia sebenarnya dari Everton ya, Merseyside gitu, pindah kurang 60 km dari kota Liverpool ke Manchester waktu Deket itu. Kan sebenarnya Bandung Subang lah. Betul, pada tahun 2004 waktu itu. Si Manchester United-nya justru menginapkan si Wayne Rooney ini di hotel. Di hotel, iya. Karena MU kan biasanya emang nginepin di hotel. Betul. Benar. Jadi si Rooney ini waktu itu mengakui kalau tinggal di tempat itu tuh sebenarnya mengerikan gitu. Waduh. Mungkin hotelnya hotel designing kali ya. Iya, Makanya dia ngeri gitu ya. Atau dia tinggal di Samudra Beach Hotel sama Wah, 308. itu juga lebih legend lagi ya. Ada lukisan Nyi Roro keduanya gitu ya. Saya bayangin, Rooney tidur di samping lukisan Nyi Roro. Kocak banget. Siapa yang kocak? Ya. Serem ya. Serem ya, sebenarnya bukan kocak ya. Jadi masalah lainnya ini adalah banyak pesepak bola yang kebingungan saat beli rumah. Kata Lika tadi, jadi pada awalnya pesepak bola ini tuh ya dilepas sama klubnya gitu. Jadi gak ditentuin gitu ya. Jadi mereka teh bingung gitu di mana. Untungnya sekarang mereka tuh dapat saran dari senior, dari agen, bahkan dikasih LO sama klub buat nyari si rumah gitu. Tapi pemain biasanya lebih percaya sama agen daripada sama LO. Karena gak jarang ada kasus LO yang kerja sama agen properti. Wah benar juga. Iya biasanya kalau ada LO yang nakal gitu ya pasti kerjasama sama di sini aja lebih murah gitu. Padahal dia dapat persenan juga gitu ya. Kalau Alika dulu kan waktu kita LO makrab ya. Iya. Cariin kan LO. Iya. Lebih ke arah sana ya. Bambang siapa namanya? Tolong jangan dibahas ya. Itu cowok lagi. Nah berikutnya nih biasanya sih area si rumahnya juga sebenarnya ngaruh. Kan gak lucu kalau misalnya dia pemain United gitu ya main di London tapi dikasih rumah di jauh gitu di luar kota. Gitu, iya kan kocak gitu ya. Nah di Inggris sendiri nih ada area terkenal yang disebut dengan Golden Triangle of Cheshire. Benar. Ini kayak ini Lord of the Rings ya. Nah ini tuh terdiri dari sejumlah kota seperti Knutsford, Alderley Edge sama Winslow dan Pettsbury. Nah si area ini disebut-sebut sebagai kampung sepak bola. Kampung sepak bola. Benar, kampung sepak bola bukan berarti di anak-anak kecil di sana main sepak bola ya. Beda loh. Karena ini alasannya karena banyak sepak bola terkenal yang punya rumah di sini. Oh makanya disebut kampung sepak bola. Karena ini biasanya tren sih. Jadi ketika ada satu pesepak bola yang beli pemain, beli rumah gitu ya, yang lain juga ngikut. Oh iya. Jadi ya kayak tren aja gitu. Nah, kenapa si Golden Triangle of Cheshire ini berisi pemain sepak bola? Ya karena mereka juga biasanya ingin, kalau teman kan ingin tinggalnya deketan. Betul juga. Biasanya kan pasti yang rekomendasi kan dari pemain satunya juga. Udah beli dekat gua aja, lingkungannya bagus. Ya. Gitu. Atau si Golden Triangle of Cheshire ini sering diiklanin sama Penny Rose. Tiap hari Minggu tuh. Nah, di sisi lain area si Golden Triangle of Cheshire itu tuh jadi susah Kak kalau dijual ke warga lain secara harga. Kalau bukan pemain sepak bola ya. Pemain sepak bola karena memang itu tuh jadi bukan target marketnya mereka gitu. Si pesepak bola ini bisa nyewa atau beli karena kan gajinya yang gede banget ya. Saat masyarakat anggaran buat rumah tuh maksimal kayak 5.000 pound. Sementara pesepak bola itu tuh minimalnya tuh 5.000 pound gitu. Dengan gaji yang kayak tadi kita sebutin ya 5.000 pound apa gitu ya. Ini ada contoh dari Carlos Tevez. Kabarnya dia ini menyewa rumah senilai 30.000 pound per pekan Kak. Wah ya. Rumah ya. Itu tuh berarti sekitar 600 juta rupiah per minggu. Berarti sebulan 6 kali 4, 24. 2,4 miliar. Ini Carlos Tevez gak mikirin dia malamnya makan apa gitu ya. Kalau sewa kosnya aja begitu ya sewa rumahnya.
Tapi sekarang tuh kasusnya TPS ini tuh udah jarang terdengar. Soalnya pesepak bola tuh udah mendapatkan saran bagaimana cara mereka mengelola uang dan tidak menghambur-hamburkan uang. Tapi kalau misalkan mereka mau menghamburkan uangnya buat sedekah mah boleh. Nanti tinggal kontak Ustadz Yusuf Mansur. Ya Allah. Sekali aja rumahnya mereka masjid aja. Karena rumah terakhir kita kan kuburan. Nah jadi tapi itu pengecuali gak semua pemain bola tuh kayak gitu yang menghamburkan uangnya demi beli rumah mewah gitu. Karena ini kan terpaku pada pesepak bola yang gajinya tinggi gitu, apa pemain-pemain top lah istilahnya. Pemain top, jadi pemain topnya bukan semua pesepak bola. Betul. Nah karena sepak bola di divisi yang lebih bawah, misalnya dia lebih mementingkan harga sewa rumah dibandingkan pertimbangan sebagai pindah klub. Oh iya. Misalnya sepak bola ini akan mikir 2 kali nih saat pindah ke Millwall atau Fulham. Karena biaya rumah sewa di London, klub London gitu ya, kebanyakan kan top klub-klub top di London, yang mana biaya sewa atau rumahnya juga pasti beda dengan yang di daerah lain. Nah itu tuh tinggi sebenarnya di London itu. Jadi daripada mikirin gue pindah ke klub London tapi gak punya rumah di sana kan. Itu juga pertimbangan yang penting gitu buat main sepak bola. Jadi sebagai informasi ya, harga sewa kamar studio di London itu sekitar 1.000 pound per bulan Kak. Itu tuh yang studio ya, atau sekitar 20 juta. Jadi kalau yang studio itu di dalamnya udah ada drum, udah ada bass. Bukan studio band dong, kamar studio. Kamar nyari ya, itu tuh studio cenah. kamar studio kalau di luar negeri ya kamar kos-kosan biasa. Bukan kosong ya. Betul kosong, bukan berarti di dalamnya tiba-tiba ada yang jaga sejam lagi. Bukan. Kira itu kamar studio tuh bisa main band. Sekalian ya. Aduh. Nah kalau misalkan sepak bola punya yang gajinya tinggi, mereka tuh gak mau pusing Kak. Betul lah. Jadi biasanya mereka itu pengen beli rumah tuh lengkap sama isi-isinya gitu, sama furniturnya dan semuanya lah. Jadi mereka tuh tinggal pindah cuma bawa koper aja. Gak ribet ya. Gak ribet benar. Nah sialnya rumah pesepak bola ini sering jadi sasaran kejahatan Kak. Oh pasti. Ya karena si penjahatnya udah tahu kapan dia bakal main. Gak ada di rumah. Soalnya ya kabar keberangkatan mereka bahkan diumumin di media gitu. Di mana tuh udah dikasih kabar misalkan Manchester United akan berangkat ke London hari Rabu. Betul. Kan kosong rumahnya. Dan gak mungkin kan berangkatnya H-1 jam kan. Mungkin udah pasti dari pagi atau dari malam jam. Jadi si penjahat ini bisa tahu. Apalagi ya kalau sekarang ya. Kalau pemain bolanya alay ya. Yang segala di-share di medsos. Kayak misalkan nama ibu gitu. Di-share juga di medsos. Tiba-tiba nanti ada SMS dari pinjol. Alaynya ke arah sana ya. Aduh, tapi emang ngeri ya. Karena itu pentingnya sistem keamanan di rumah-rumah pesepak bola top ya. Karena biasanya tuh pihak klub sendiri bahkan langsung mengirimkan tim untuk meningkatkan sistem keamanan si rumah pemainnya tersebut. Misalnya nih kalau sepak bola di rumah di kompleks yang berbasisnya klaster gitu ya, kompleks. Siapapun yang masuk ke sana tuh udah ada pengawasannya gitu. Petugas keamanan tuh udah bisa ngefilter kalau misalnya orang ini asing gitu ya, gak mungkin bisa sembarangan masuk ke kawasan rumah si pemain top tersebut. Ini yang dilakukan biasanya sama pemain top di Madrid yang membeli rumah di wilayah namanya La Vinca. Itu mungkin sama kalau di Bandung mah kayak di Kota Baru Parahyangan lah. Jadi kalau kita masuk klaster harus titip KTP. Iya, gak yang bisa lewat Assalamualaikum Pak. Nyelonong aja masuk nyari Pokemon. Gak mungkin tuh. Gak bisa sembarangan masuk. Ya dan buat pesepak bola top ya berinvestasi di rumah pilihan yang tepat. Betul. Ya, karena tadi Senin harganya naik. Iya bisa jadi investasi juga ya benar. Soalnya kan banyak dari mereka yang memilih untuk tidak keluar rumah. Alasannya karena fans. Bisa kayak misalkan Messi ya, mereka dia pasti nggak akan tenang Kak kalau berkeliaran di publik, jalan-jalan gitu ya. Karena pasti kalau misalkan kelihatan sama fans, pasti pada langsung minta selfie gitu. Dan selain faktor keamanan, faktor kenyamanan juga diperlukan Kak. Ini yang bikin Messi itu bikin si rumahnya tuh ya besar banget kayak istana, senyaman mungkin lah ya. Mungkin yang besar, enak banget buat dia. Tapi Kak, Alika tahu nggak istana yang paling serem istana apa? Istana boneka. Betul. Tahu nggak kenapa? Karena bonekanya spirit doll. Dia kayak itu bergerak gitu. Agak ngeri ya. Jangan-jangan uang saya hilang pas masuk istana boneka dicuri mereka. Bukan sama maling. Jadi kan di dalam rumahnya Messi itu katanya ya terdapat segalanya Kak. Ada lapangan sepak bola mini dan kolam renang berukuran besar. Bahkan kabarnya rumah Alika juga ada di rumah Messi dalam sana kayak. Benar juga. Saking gedenya rumah Messi saya gak sadar ada rumah lain di dalam rumah itu.
Keren juga ya. Tapi emang sepak bola ini pada akhirnya gak jarang yang rumahnya justru jadi berlebihan. Jadi berlebihan. Benar, ya. karena tidak berlebihan dan tidak efektif Gak gitu efektif, maksudnya. Karena ya selain misalnya mereka pemain sendiri gitu pindah, tapi rumahnya tuh punya 6 kamar. Oh, padahal yang Bener. dipakai mungkin Dua lah ya gitu mungkin ya. buat dia dan tamu gitu ya. Jadi ya berlebihan lah. Mm. Karena sebenarnya rumah itu kan bukan efektif harga atau misalnya image gitu. Karena yang dipentingkan dari sebuah rumah kan efektivitas. Efektivitasnya yang penting ya. Betul. Ini contohnya ya kembali lagi pada pemain-pemain top Eropa ya, karena kalau di sepak bola divisi bawah atau sepak bola perempuan gitu ya, rumah itu di mana menjadi alasan kemana mereka pindah klub. Ya kayak yang tadi Alika ceritain tadi Karena ya biasanya juga ada pemain yang bertahan di klub lamanya di kota kelahiran gitu ya, klub sendiri, karena ya mereka masih tinggal di bawah orang tua Iya, gitu, bareng di bawah sama rumah. orang tua, Benar, gak mikirin biaya rumah gitu, mereka bisa foya-foya. Tetap foya-foya ya, bukan mikirin beli rumah yang lain. Nah, Alika mungkin punya tips Kak buat mencari rumah? Wah, ini dia. Buat para pesepak bola mungkin? Mungkin kalau di Indonesia ya, yang saya pelajari setelah menonton banyak film Indonesia, carilah rumah yang di kawasan elit gitu ya. Cuma dia sepi, tapi di bekas plafon atau dindingnya tuh ada bekas item-item angus. Oh, itu apa tuh? Nah, itu biasanya rumah bekas kebakaran. Itu tuh biasanya dijual tapi gak laku-laku. Lebih bagus lagi kalau kata marketingnya pernah ada yang bunuh diri. Dijamin itu Anda bisa dapat rumah murah. Cuma ya konsekuensinya kita tidak tanggung. Wah, Alika keren banget sih buat ngasih tips buat nyari rumah ya. Yep. Cuma yang Alika gak bisa lah nyari tips buat nyari pacar. Benar juga. Ya gak kerasa nih udah 30 menit kita nemenin pemirsa di rumah ya dengan berita-berita aneh tadi. Buat yang ketinggalan, Anda bisa mengaksesnya di YouTube ligabaga.id dan setanmerah.net. Jangan lupa untuk terus menyaksikan propaganda program sepak bola untuk Anda setiap hari apa Kak? Tiap hari Minggu. Minggu saya lupa sama ini kayak pop-up. Saya tiap hari Minggu 7:30 malam. Iya benar banget. Saya dan segenap kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.